Hai, gue Muhammad Fauzi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Di kesempatan video kali ini, gue bakal menjelaskan tentang Sustainable Competitive Advance and Blue Ocean Strategy. Baik, langsung saja disimak videonya. Pernahkah kalian mendengar Blue Ocean Strategy? Hampir semua dari kita pernah ke pantai untuk liburan akhir pekan atau liburan panjang. Jika bukan hari libur, kita pasti pernah melihat visual lautan dan lautan di media sosial dan televisi. Bukankah lautan sangat luas, dalam, dan merupakan keajaiban alam yang paling membingungkan di dunia? Eksplorasi dan penelitian yang tepat dapat memberikan jalan bagi penemuan luar biasa dan memberikan kami informasi tentang cakupannya dan prospek yang belum tergali. Dengan cara yang sama, strategi pemecahan jalan yang dikenal sebagai Blue Ocean Strategy diperkenalkan oleh Wei Chan Kim dan Ren Maubergen. Ini adalah skema pemasaran pasifis dan dianggap sebagai alat perencanaan strategi untuk menilai bisnis. Analogi samudra biru digunakan untuk membuka potensi yang lebih luas, tak terduga, kuat, dan luas di ruang pasar yang belum dijelajahi dalam hal pertumbuhan yang menguntungkan. Teori perencanaan strategi ini merupakan pelarian dari pengertian umum tentang benchmarking, kompetisi, dan fokus pada angka lump sum. Oke, apa sih sebenarnya Blue Ocean Strategy itu? Blue Ocean Strategy adalah tentang merancang dan memperoleh target pasar yang potensial dengan memunculkan permintaan baru. Karena industri belum ada sebelumnya, sama sekali tidak ada relevansi perbandingan serupa. Strategi ini memenuhi permintaan baru dengan membiasakan produk unik dengan fitur-fitur canggih yang berbeda dari yang lain. Dengan kata lain, strategi tersebut memacu perusahaan untuk menawarkan produk yang sangat bernilai kepada konsumen dan mendukung perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan mengungguli persaingan. Label harga produk umumnya dipertahankan pada sisi yang lebih konservatif karena monopoli mereka. Pendekatan Blue Ocean menghindari ideologi untuk mengungguli persaingan dan menegaskan untuk menciptakan kembali batas-batas pasar dan beroperasinya dalam ruang yang baru lahir. Jenis kepemimpinan dan manajemen yang diperlukan untuk memulai Blue Ocean Strategy berbeda dari manajemen perusahaan yang memiliki ambisi jangka pendek dan terutama berkonsentrasi pada peningkatan nilai pemegang saham dengan menaikkan harga saham melalui pembelian kembali, merger, dan akuisisi. Blue Ocean Strategy dapat diterapkan pada semua sektor bisnis dan tidak terbatas hanya pada satu jenis. Bagaimana cara mengembangkan atau membuat Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy menjadi kebutuhan saat penawaran melebihi permintaan di pasar. Ketika ada ruang lingkup terbatas untuk pertumbuhan lebih lanjut, bisnis mencoba dan mencari cara vertikal untuk menemukan lini bisnis baru, di mana mereka dapat menikmati keuntungan dari pangsa pasar yang tidak terbantahkan atau Blue Ocean. Untuk menemukan dan mengidentifikasi Blue Ocean yang menarik, kita perlu mempertimbangkan kerangka 4 tindakan untuk merancang aspek nilai pembeli dalam membuat kurva nilai baru. Kerangka kerja 4 tindakan meniru keberhasilan dan panduan strategi menuju jalur peluncuran prakarsa Blue Ocean. Kerangka tersebut mengajukan 4 pertanyaan kunci, yaitu: yang pertama adalah kembangkan. Ini mencakup poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri dengan mengacu pada lini produk, label harga, dan kualitas layanan. Sebuah startup harus menganalisis pro dan kontra dari organisasi yang ada
dan strategi mereka untuk aspek utama diferensiasi. Yang kedua adalah kurangi. Ini menunjukkan arena produk atau layanan organisasi yang menggambarkan karakter penting dalam industri tetapi tidak mutlak bersifat esensial. Oleh karena itu, proporsi produk dapat dikurangi tanpa sepenuhnya menghapusnya. Lalu yang ketiga adalah singkirkan. Ini menunjukkan arena organisasi atau industri yang dapat dihilangkan secara mutlak untuk tujuan memotong biaya dan juga untuk membuat pasar yang benar-benar baru. Kadang-kadang produk yang baru dibuat dapat menyebabkan pembunuhan sendiri atas produk yang sudah ada dan dengan demikian menyebabkan keengganan untuk mengganggu sumber pendapatan yang sebenarnya sudah usang. Lalu yang terakhir adalah keempat, ciptakan. Ini mendorong perusahaan untuk membentuk produk yang luar biasa, pengenalan lini produk yang sama sekali baru, atau layanan mengarah pada pembentukan pasar baru dan titik diferensiasi. Identifikasi kebutuhan pasar, sasaran memberikan pengetahuan yang baik tentang penambahan langkah-langkah unik dan akibatnya melacak kemajuan untuk menggambarkan Blue Ocean. Sekarang kita telah membahas strategi Samudra Biru dan bagaimana menemukannya. Mari kita juga membahas contoh bisnis berhasil dalam menggunakan dari strategi ini. Contoh industri yang berhasil menerapkan Blue Ocean strategi. Mari kita pelajari bagaimana organisasi yang telah mengikuti jalur Blue Ocean strategi telah mengalami pertumbuhan dan profitabilitas yang luar biasa. Yang pertama adalah Uber. Uber adalah gagasan dari Blue Ocean strategi dan telah secara dramatis mengubah gambaran industri transportasi dengan menghilangkan gangguan pemesanan taksi, penolakan layanan, masalah argo dan hal lain yang tidak diinginkan. Ini adalah layanan berbagi tumpangan yang memungkinkan pelanggan memesan tumpangan mereka dengan kemudahan akses melalui smartphone. Ini juga memungkinkan pengguna untuk melacak pengemudi menuju titik penjemputan secara real time melalui media aplikasi smartphone yang disebut aplikasi Uber. Uber menciptakan pasar baru dengan menggabungkan teknologi canggih dan perangkat modern. Mereka mencoba membedakan dirinya dari perusahaan taksi biasa dan pada gilirannya pengembangan model bisnis berbiaya rendah yang menawarkan pembayaran fleksibel, strategi penetapan harga dan menghasilkan pendapatan yang baik bagi pengemudi dan perusahaan. Pada tahap awal, Uber berhasil merebut ruang pasar yang belum terisi, tetapi akhirnya dibanjiri oleh para pesaing. Terlepas dari itu, Uber terus menguasai pasar dan dengan cepat berkembang ke seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2019, Uber memiliki sekitar 110 juta pengendara di seluruh dunia dan memegang 48% pangsa pasar di seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah iTunes. Apple menuju ke ruang musik digital dengan produknya yang unik dan terkemuka yaitu iTunes pada tahun 2003. Pada hari-hari sebelumnya, media konvensional seperti compact disc atau CD digunakan untuk menyebarkan dan mendengarkan musik. Ketika iTunes masuk ke pasar, itu memecahkan masalah dasar yang dihadapi oleh industri rekaman. Akibatnya, iTunes menghentikan praktik pengunduhan musik secara ilegal sekaligus memenuhi permintaan untuk satu lagu versus seluruh album dalam versi digital. Musik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yang ditawarkan oleh Apple menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Semua produk Apple yang tersedia memiliki iTunes untuk mengunduh musik dan sebagian besar telah menguasai ruang pasar selama beberapa dekade. Itu juga diakui untuk mendorong pertumbuhan musik digital. Contoh-contoh dari Blue Ocean strategi ini dapat mencerahkan perusahaan rintisan di masa depan terkait dengan pelaksanaan skema perencanaan strategi dan berhasil membuka permintaan baru. Kelebihan dari Blue Ocean strategi. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan Blue Ocean strategi. Pertama adalah Blue Ocean strategi bekerja sama dengan organisasi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindar pasar yang kompetitif dan jenuh.
Yang kedua, ini membantu untuk berpindah dari hambatan persaingan dalam industri dan struktur biaya yang ada, dan secara bertahap berimigrasi ke arah peningkatan nilai yang konstruktif. Singkatnya, ini menunjukkan bagaimana melepaskan diri dari model strategi tradisional dan untuk memperluas profitabilitas dan permintaan industri dengan menggunakan analisis. Lalu yang ketiga, ini inovasi nilai adalah tulang punggung Blue Ocean strategi. Inovasi nilai adalah aliansi inovasi dengan harga, utilitas, dan posisi biaya. Ini pada akhirnya menciptakan nilai atau permintaan baru bagi konsumen dan dengan demikian memperluas peluang potensi pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya keempat adalah Blue Ocean strategi memungkinkan transformasi mendasar dalam pola pikir. Ini mengembangkan cakrawala mental dan membantu dalam mengenal peluang. Lalu yang kelima, Blue Ocean strategi didasarkan pada data yang terbukti berkali-kali. Daripada teori yang tidak terbukti, ini didasarkan pada pendekatan praktis yang telah membuktikan bahwa hasil selama eksekusi pasar langsung. Yang terakhir adalah produk dengan konsep Blue Ocean strategi tidak membuat konsumen memilih antara nilai dan keterjangkauan. Ini adalah tujuan diferensiasi dan teorema biaya rendah secara simultan. Adapun kekurangan Blue Ocean strategi adalah yang pertama, cukup sulit untuk menemukan ide futuristik dan mengidentifikasi pasar kolosal dan yang belum tersentuh. Yang kedua, menominasikan Blue Ocean strategi yang terartikulasi adalah hasil dari proses penelitian yang diperhitungkan dan terperinci yang didukung oleh analisis ekstensif. Harus diingat bahwa tidak ada rumus ajaib atau peluru perak yang berarti bisnis Anda akan berhasil nantinya. Yang ketiga, menjelajah ke pasar pada fase awal disertai dengan beban resiko. Ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk dan layanan akar rumput karena tidak adanya teknologi yang dikembangkan sepenuhnya. Lalu yang keempat adalah produksi pasar baru tidak pernah mudah karena organisasi harus cerdas dan jelas mengenai basis pelanggannya dan cara untuk memberikan pendidikan tentang ide-ide baru, produk baru, dan solusi baru. Ini juga membutuhkan kejelasan tentang trade-off, hambatan, dan tenaga kerja. Lalu yang kelima adalah memilih samudra yang berbeda, yaitu Blue Ocean membutuhkan banyak kesabaran, ketekunan, kepercayaan, persiapan, dan keyakinan. Juga sangat penting untuk melihat indikator awal untuk mengkonfirmasi fakta bahwa memancing tidak dilakukan di laut mati. Lalu yang terakhir adalah saat menemukan samudra baru, hiu lain dari pasar jenuh alias laut merah dan samudra lain yang berdekatan akan terpikat ke pasar baru. Dengan demikian, membangun alternatif pertahanan yang strategis akan menjadi langkah yang bijaksana. Alternatif defensif sebagian besar terdiri dari kekuatan merek, kemajuan teknologi, dan kecepatan eksekusi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like bila Anda menyukai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.